Pak Andreas C, boleh deh berdoa. Pak Andreas C, silakan. Oke, danke. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk setiap peserta atau orang-orang yang mendengarkan di Zoom maupun di YouTube. Kami mengucap syukur. Kami minta berkat yang melimpah melalui firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui pastor kami Paul. Kami mengucap syukur Bapak, berkati setiap orang-orang yang mendengar. Kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Ini juga Elia Francisca buat kolektornya. Bunda Eliana sudah siap? Silakan. Baik, Pastor. Bu, mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 1, ayat yang pertama sampai 22. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar. Sorry, Keluaran 2, minta maaf, Keluaran 2. Saya salah baca, sorry ya. Keluaran 2, maaf. Silakan. Pastor. Keluaran 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut
sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Demikian pasti. Yang saja Matius 2 ya, sorry ya, Matius 2. Ini kenapa catatan saya salah semua nih, sorry ya. Matius 2. Silakan. Ya, silakan Bu Sarman. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 2. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yehuda, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya,
Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih, Pak Yuda. Ini lihat ya, ini ada yang bagus nih ya. Islam membenci orang Majusi, tetapi ilmu perbintangan kalender bulan Arab itu diambil oleh orang Majusi. Lucu ya, saudara ya. Sebentar. Oh ya, bentar ya. Apakah benar Islam menghadirkan peradaban dan ilmu pengetahuan? Enggak, saudara ya. Karena ilmu pengetahuan yang digadang-gadang oleh Islam itu berasal dari orang-orang Majusi, saudara. Ya, dari orang-orang Majusi. Bukan karena Islamnya, tapi karena mereka orang-orang Majusi, orang-orang Persia ini punya peradaban ratusan tahun ya, bersama dengan Babilonia kuno yang hancur itu. Ya, ketika Babel itu hancur, maka yang tersisa orang-orang Elam Media Persia, orang-orang Parsi ini, saudara. Mereka mewarisi ilmu Zoroaster. Zoroaster adalah penyembahan terhadap ilmu pengetahuan. Ya, Zoroaster itu adalah sebuah penyembahan terhadap ilmu pengetahuan kuno, saudara ya. Sama dengan kepercayaan Mesir, ya, penyembahan kepada ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan orang-orang Ibrani, saudara?
orang-orang Yudaisme ini, saudara. Kata apa namanya, El Shaddai, ya, Allah gunung, itu juga sama ya, Allah lembah, ya, El Elyon yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Siapa lagi, saudara, ya? Makanya kan orang Indonesia itu Allahnya adalah Allah gunung, makanya kita bertemu di lembah, ya. Nah, tadinya semua kepercayaan kuno, ya, termasuk Abraham, berasal dari ilmu pengetahuan, saudara. Ya, di zaman itu, ketika orang-orang Babilonia kuno punya marduk, ya, marduk pertanian, marduk hujan, marduk apa lagi, saudara. Ya, maka marduk, ya, Merodah, kalau Anda dengar Merodah itu di dalam Alkitab kita, Merodah itu dari kata marduk. Nah, marduk itu sama dengan bahasa apa namanya, sama dengan kalau kita bilang itu tadi ya, Adonai Yehova, ya, sama itu ya. Nah, kalau orang-orang Yahudi menilai dengan kata Yehova. Tadi dalam kelas Ibrani, sudah tahu kalau kata Yehova itu, ya, kata Yehova berakhiran dengan ah, ya. Bagus ya. Kamet hei. Semua kata, satu kata dengan kamet hei, ya, berakhiran kamet hei itu biasanya adalah bentuk feminin. Tetapi kata Elohim, semua akhiran im, nah ya, bentar. Nah, nanti kita masukkan ke situ ya. Bentar, kita masukkan dulu supaya jangan lupa. Ini lanjutin yang tadi, saudara, ya. Nah. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, ya, maka semua yang berakhiran dengan im, asamayim misalnya, asamayim, mayim, ya, im. Ini kan berakhiran dengan im. Maka ini berarti plural maskulin. Ya kan? Nah, semua yang berakhiran tadi dengan tadi itu baru belajar ya, saudara, ya, soalnya tadi. Semua yang berakhiran dengan ya, misalnya Torah, ya, Torah itu kan gini kan, Torah, Torah, ya kan? Lihat Torahnya ini, maka dia ini sebetulnya ada kametnya ya, Torah. Maka ini selalu apa? Singular feminin, ya. Gender, ya, ini bukan berarti laki-laki perempuan, bukan, tapi ini lagi cerita gender dalam kata bahasa Jerman mengenal netral juga, die der das, ya, die der sama das, die itu buat perempuan, der buat laki-laki, das buat netral, sama seperti itu bahasa Ibrani. Yunani juga mengenal, ya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Belanda, het sama de sebetulnya, ya, mengenal juga het sama de. Nah, bahasa Ibrani juga sama, ya, maskulin dengan feminin, mengenal itu. Nah, nanti kalau yang berakhiran dengan, ya, tadi ya, ini kan Torah. Maka kalau bilang Torah, ya, Torah. Maka jadi Torah, maka jadi Torot, ya, saudara, ya. Torah jadi Torot. Ya, maka ini plural feminin, ya. Nah, kalau yang ini kan tadi kan im, ya, tadi saya kasih ini, ya, kasih hitam.
Ini kan berakhiran dengan im, berakhiran dengan ah, berakhiran dengan ot, ya. Lalu sisanya berarti singular maskulin. Nah, begitu saja, saudara. Ya kan, kalau dalam bahasa Ibrani kan sesimpel itu, ya. Nah. Nah, masalahnya, saudara, L berarti kan singular maskulin. Elohim plural maskulin, Elohim. Ya kan, karena berada im. Lalu pertanyaannya, kalau kerubim tadi ya, kerubim itu berarti plural maskulin. Misfot, misfot, ya kan. Barokhot itu plural feminin. Nah, sekarang kenapa Yehovah? Ya, Yehovah kan berakhir dengan Amet Hei, ya kan? Yehovah, ya. Yod, Hei, Wow, Hei. Ini kan sewa, kolam, Hamet, ya kan? Hamet Hei. Nah, ini menarik, saudara, ya. Nah, tapi mengapa berakhir dengan fa? Nah, menurut salah seorang profesor saya, ya, kisah di dalam history dari orang Yahudi, ya, adalah kisah tentang mother and daughter. Artinya apa? Feminin, saudara. Ketika El atau Elohim itu maskulin, maka kata Yehovah itu, ya, itu menjadi mother and daughter-nya, saudara, ya, Yehovah. Karena berasal dari apa, saudara? Ini ya, berasal dari kata Ehyeh, ya, Ehyeh-vah, ya kan? Jadi, nah, ini panjang ceritanya, saudara. Masing-masing orang punya cerita sendiri-sendiri, ya, tentang kata Yehovah, asal-usul kata Yehovah ini. Tetapi ini adalah sebuah cerita bahwa kejadian apapun yang terjadi, ya, itu adalah karena mother and daughter, saudara. Itu adalah karena ibu dan anak perempuannya. Nah, sob, tadi dulu. Ini Anda jangan menyangkal, jangan apa, ini adalah tradisi. Dan ini adalah salah satu yang diyakini oleh salah seorang rabi Yahudi. Tentu saja mereka masing-masing punya philosophical sendiri. Karena ini ceritanya philosophical banget, saudara, ya. Philosophical banget. Tetapi kalau cerita Talmud, ya, atau literatur Yahudi itu adalah sebuah literatur mother and daughter. Nah, sehingga dia menghubungkan kata Ehyeh, kalau di dalam Keluaran 3 ayat 14 kan Ehyeh, Asher, Ehyeh. Tadi juga saya kasih satu pertanyaan, mengapa itu menggunakan yiktol? Mengapa itu menggunakan future tense? Ya, ini Anda harus ikut kelas Ibrani baru nanggap yang saya maksudkan, ya. Tapi saya lagi cerita, Anda nikmati saja, ikutin, ya. Mengapa menggunakan future tense? Kan di dalam, kalau Anda melihat tadi Keluaran 3 ayat 14 ini, ya, Keluaran 3 ayat 14, ya. Firman Allah, aku adalah aku. Coba kita lihat net Bible, ya, saudara, ya. Kan sebelum Adonai memperkenalkan dirinya, maka dia berkata, God said to Moses, I am. Kenapa am? Loh, kok I am? Padahal itu menggunakan kata yiktol atau future tense. Harusnya I will be, saudara. Ya, harusnya I will be, Asher, that will be. I will be, Aku yang akan ada. Ya, kata bentuknya itu dari future tense, saudara. Bentuk Ehyeh, Asher, Ehyeh, itu adalah bentuk future tense, bukan bentuk present tense. Ini kan present tense. Ya, ini adalah bentuk present, bentuk hari ini, bentuk ada, being, ya, present.
Tetapi bahasa aslinya ini ehye ya, ehye ya, ehye ya. Kata ehye ini ya, nggak kelihatan ya. Nggak. Saya kasih dasar dulu ya. Saya kasih dasar dulu, kuning. Nah ya. Nah ini terus kasih. Ini kata ehye. Ehye. Ya. Ini adalah bentuk iktol dari yehi, ada dari haya atau become. Jadi will become. Bentuk future dari am, berarti I will be, ya kan? Future dari I am. Jadi kalau bilang ehye, ya bilang ehye, ya ehye itu saya ada, tapi nanti ehye, saudara. Oke? Nah, ini sangat menarik sekali. Mengapa bilangnya ehye, aser, ehye? Lalu kemudian kalau Anda baca, ikutin setelahnya itu, ya, baru Elohim berkata, namaku adalah Yehova, ya, turun-temurun kamu akan menyebut aku, Yehova. Ya, Yod, He, Vav, He, Yehova. Hati ya, yang ada bentuk kamets he-nya. Walaupun itu tidak berarti bahwa itu adalah feminin, enggak, saudara. Kalau Anda lihat selalu bilang itu proper name, ya. Tetapi kalau itu dijadikan kata benda, Yehovah itu kamets he, ya berarti itu mother and daughter, sama seperti Elohim selalu maskulin. Oke, sampai sini, ya. Oops, save. Kembali ya saudara ya. Jadi ketika kata ahye, eser ayah, aku yang akan datang kemudian. Jadi waktu Musa ditanya, waktu Musa nanya, kamu itu siapa? Maka sang Yehova ini berkata, namanya Yod He Vav He. Namaku adalah ya Yod He Vav He. Yod He Vav He. Kata Yod ini ya tangan, arm. Ya, He. Buat lihat, behold. Ya, Vav. Sorry. Ya, He. Behold. Yod He Vav He. Ya, Vav. Ya, itu adalah paku. Yod He Vav He, behold ya. Maka, ya ini kan pengetahuan umum ya. Masa nggak tahu ini, udah tahu dong ya. Behold nail, behold the arm. Lihat tangan yang berpaku. Nah, maka kita tahu, lihat tangan yang berpaku. Siapa namamu? Ya, pertama jawab, ehye, aser ehye. Nanti, yang akan datang. Yang akan datang. Yod He Vav He. Ya. Jadi perkenalan Musa dengan sang Adonai ini diawali dengan sebuah nubuatan kedatangan Yeshua. Ya Yehova, Yasha. Sama dengan bentuk dasar dari Mosea, kata Musa sendiri. Yehova, Mosea, tadi kan. Yehova, Mosea. Sama, Yod He Vav He ini, ya, dari kata Yesua, ya, yang sebab ketika para rasul disuruh membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yehova. Maka para rasul selalu membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Gramatikal Yunani dari Yesua, Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Menarik ya. Nah,
Karena di dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12 Yesus berkata 2 kali, bahkan 3 kali kalau dari Yohanes 17 ayat 3. Namamu, nama Yehova diberikan kepadaku, kepada Yesus. Ya saudara ya, namamu kau berikan padaku. Nama Yehova itu diberikan kepada Yesus. Tadi balik lagi Ehye, Asher, Ehye, yang akan datang. Sehingga bentukannya selalu Ehye, Yiktol, future, imperfect. Ya. Nah, saudara, sangat menarik sekali ketika Musa dengan Yesua, kita kemudian menghubungkan Musa dengan Yesus ini, saudara. Ya, Musa dengan Yesua, Mosea, ya, dengan Yesua, yang kata dasarnya sama ya, yaitu juru selamat atau menyelamatkan. Menyelamatkan. Kata dasarnya sama, menyelamatkan Mose dan Yesua. Kemudian Mose ini menyelamatkan umat Israel, Yesua menyelamatkan seluruh dunia. Ya, seluruh dunia, itu kan perkataan Yesus sendiri, Yohanes 3 ayat 16. Mau dibantah apa lagi, saudara? Anda membantah katanya itu ayat sisipan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal. Ya, kenapa disebut tunggal? Karena yang lahir dari Allah, ya, yang lahir dari Allah, anak yang tunggal, yang adalah Allah sendiri, adalah Yesua. Yang lain, ya bukan. Adam kan anak Allah. Kenapa bukan disebut anak Allah? Kenapa Adam tidak disebut saudaranya Yesua? Si Franz Donald itu bagus. Saya ini saudaranya Yesus. Saya sampai cekalan batuk. Ya artinya tidak begitu, saudara ya. Itu memang Yesus kata, siapakah ibuku? Nanti ada yang ngomong saya ibunya Yesus lagi nanti. Ya, Franz Donald kan ngaku-ngaku saudaranya Yesus. Jangan-jangan nanti ibunya Franz ngaku-ngaku ibunya Yesus lagi. Kan artinya nggak itu. Itu kan sebuah metafora. Yesus kan lagi ngomong sama orang banyak. Ya, jadi kita ngerti itu maksudnya adalah sebuah metafora, makna kias. Jadi bukan berarti kamu tuh kita ini saudara kandungnya Yesus, nanti ngomong-ngomong itu siapakah saudaraku, siapakah ibuku yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukanlah, itulah saudaraku, itulah ibuku. Lalu si Franz Donald ngaku-ngaku dia saudaranya Yesus, lalu ibunya Franz Donald ngaku-ngaku bahwa itu ibunya Yesus, saudara ya. Nah, dunia bisa kiamat, saudara. Mumet kiamat sebelum waktunya nanti. Mumet, saudara ya. Nah, orang Islam kan begitu, karena Franz Donald dulu suka ngelek-ngeleki Islam, saudara, nyerang-nyerang masuk penjara, jadi dia terus berpikirnya begitu dia, ya kan, berpikirnya jadi kayak orang Islam. Enggak begitu, saudara ya. Ketika Yesus kenapa Yesus disebut anaknya yang tunggal? Karena Yesus adalah antropomorfisme, bentuk manusia dari Sang Yehova sendiri. Apakah Yesus adalah Allah? Kita boleh menyamakan Yesus dengan Allah. Karena orang Yahudi ketika ada orang berkata aku anak Allah, ya dalam tanda kutip ini ya, maka dikatakan oleh orang Yahudi itu di dalam Yohanes 5, ia menyamakan diri, ios, ya, homo, ios, dengan theos. Ya dalam Yohanes 5 itu, Yesus menyamakan di homo, ios, bukan hipostasis, saudara. Bagi orang Yahudi, ketika Yesus berkata, aku anak Allah, maka dia sedang homo, ios, dengan theos. Ya, sedang menyamakan dirinya dengan theos, saudara. Balik lagi, bukan hipostasis, ya. Ini nggak lagi cerita hipostasis, ya. Nggak ada kata nggak cerita lagi homoousia, homoousia katanya ya. Satu hakikat, satu substansi, oh enggak, homoius. Ya, Yesus dikatakan ketika dia berkata aku anak Allah, menyebut Yesus sebagai bapaknya, maka orang Yahudi marah. Karena dianggap dia menyamakan dirinya homoius dengan theos. Jadi Anda waktu belajar ini, Anda kudu lihat konsepnya, konteks budayanya saat itu, pemahaman orang Yahudi saat itu, mengapa Yesus ngomong gitu. Yesus tidak akan ngomong yang tidak dipahami orang saat itu, saudara. Dan mengapa hanya Yohanes yang menuliskan itu dengan terang-terangan? Karena Yohanes menuliskannya di saat bait suci sudah diruntuhkan. Orang Yahudi udah nggak lagi populer, udah bukan lagi ancaman. Ya,
Orang Yahudi bukan lagi ancaman. Yohanes nulisnya di Efesus, saudara. Kalau Yohanes tulisnya di Yerusalem, langsung disembelih hari itu juga dirajam pakai batu, saudara. Yohanes menuliskan di Efesus, ya, Gospel, the John Gospel itu ditulis di Efesus ketika bait suci sudah diruntuhkan. Makanya Yohanes dengan gamblang sekali berani berkata bahwa Yesus mengaku ya bahwa memanggil Allah Bapanya dengan memberikan keterangan di bawahnya bahwa orang Yahudi menganggap itu adalah penistaan karena berarti Yesus menyamakan dirinya homoios dengan theos, dengan Allah. Ya. Jadi saudara, apa yang dimaksud saudara? Dimaksud mengapa bilang anak tunggal? Itu yang dimaksud. Apakah Adam adalah Allah sendiri? Tidak, saudara. Walaupun disebut anak Allah. Ya, kalau Anda lihat dalam Matius, nah itulah cara membaca kitab, ya. Nggak kayak orang Islam, saudara, ya. Oh, bukan. Lukas ya, dalam Lukas 3 ya. Lukas 3, sorry ya. Dalam Lukas 3. Setelah Yesus ya, anak Yohanan, anak Resa, anak ini segala macam. Lalu terakhir saudara, anak Adam, anak Set kan anaknya Adam. Lalu Adam anak Allah. Loh, kan anak Allah juga. Kalau Anda lihat di dalam Ayub 1 ayat 6, anak-anak Allah berkumpul. Ya, Banim Elohim. Ya, anak-anak Allah berkumpul. Apakah berarti anak-anak Allah itu berarti anak Allah? Dalam pemahaman Yesus punya anak, punya saudara Yakobus, Yudas, Yoses, dan Simon, anak-anak kandungnya Maria. Kan saudara? Ya, itu dalam arti bahwa Yesus ya identik dengan Sang Theos sendiri. Ya. Dialah antropomorfisme yang dipahami oleh orang Yahudi. Anda jangan bilang oneness Trinitas lagi, orang Yahudi nggak suka. Tapi kalau Anda bilang Kejadian 18 ayat 1 sampai Kejadian 19, maka Anda kan orang Yahudi tahu itu adalah antropomorfisme. Bentuk manusia dari Yehova. Bentuk manusia dari Yehova inilah yang disebut dengan anak Allah. Yang menjadi manusia, maka kita mengenalnya sebagai anak manusia itu, saudara. Yang disebut dengan anak tunggal. Karena satu-satunya yang pernah terjadi perwujudan itu. Itulah kalau kita melihat langit adalah tahtaku, langit adalah yang rohani itu, bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi bentuk dari Theos itu adalah bentuk dari Elohim, makanya plural, saudara. Adalah bisa yang jasmani, bisa yang rohani. Allah bisa mengambil bentuk jasmani. Nah, bentuk jasmani, antropomorfi itulah yang disebut dengan anak tunggal. Ya, itu yang disebut dengan anak tunggal dari Theos. Ya. Kenapa bukan Efraim, anak sulungku? Oh, itu adalah anak dari ciptaannya. Tadi konteksnya ketika Allah sedang berfirman. Ya, dan pemahamannya. Sehingga kita tahu mana yang dimaksud. Kamu adalah Elohim. Ketika Yehova berkata kepada Musa, kamu akan menjadi Elohim bagi Firaun. Ketika Daud berkata, kamulah Elohim. Ya, Tuhanku berkata, kamulah Elohim. Elohim yang mana nih? Apakah Elohim yang itu? Nah, orang tahu, saudara. Ya, orang tahu, kamu adalah Elohim. Ngerti ya, saudara ya? Jadi konteksnya kita mengerti, dia lagi cerita yang mana? Lagi cerita yang apa? Nah, Yesus ini bukan cerita anak tunggal ciptaan, tetapi dia adalah anak tunggal yang adalah Allah sendiri. Ya, yang berasal dari Allah. Anak tunggal, dan tetap akan menjadi anak tunggal Bapa. Tetapi anak-anak Allah yang lain, ya adalah anak-anak yang dari roh, yang bukan karena daging, anak-anak Allah. Adam
Makanya Adam dan Hawa itu tidak berdosa, saudara. Karena sudah ada ayatnya, orang yang dari Allah, berasal dari Allah tidak berdosa. Termasuk Adam dan Hawa. Nah, itu nanti kita bahas lagi yang lain. Oke, sampai sini ya. Kita save. Nah, ini mendasari. Wah, panjang ya. Sekarang saya mau masuk ya. Saya mau cerita apa, saudara? Musa dengan Yesua. Musa, dia berasal dari daging. Ya, dia melakukan pelayanannya di dalam daging. Walaupun namanya adalah menyelamatkan, tapi kita cerita Musa sebelum bertemu dengan Yehova. Ya, sebelum Musa bertemu dengan Yehova, saudara. Bagian Musa, Mose ya. 40 tahun. Ya. Musa ya berjumpa Musa tinggal di Mesir sampai usia 40 tahun ya, lalu ini era Mesir, ini era di Midian, inilah Exodus ya, kisah Keluaran. Nah, kita lagi cerita Musa yang ada di sini, saudara. 80 tahun hidupnya Musa. Yesus juga sama 40 hari di padang gurun. Lihat angka 40-nya, ya. Musa di masa mudanya, dia melakukan pelayanannya dengan dagingnya. Oh, keinginannya baik, saudara. Niatnya baik. Ada banyak sekali keinginan-keinginan kita yang baik. Tapi Musa melakukannya dengan dagingnya. Berapa banyak Anda ingin melakukan yang baik, tapi Anda melakukan dengan dagingmu. Ibadahmu dengan dagingmu. Bahkan kamu menolong orang dengan dagingmu. Tadi Pak Student nanya bagus ya, saya ingin mengembalakan sebentar. Kok nggak dia itu, kenapa nggak diajari tentang pengembalaan, tapi malah diajari tentang keluarga? Karena kalau Anda mengembalakan ya, tanpa Anda menggembalakan keluargamu terlebih dahulu, Anda sedang melakukan pelayanan daging. Karena seharusnya ketika kita mengembalakan, ketika kita memuridkan orang lain, maka itu adalah kasih yang terpancar keluar secara otomatis, bukan dibuat-buat. Bukan diorganisir sedemikian rupa, jadi bisnis gereja. Karena itu adalah pelayanan daging. Tapi kalau kamu penuh dengan cinta yang melimpah, lalu kamu bersaksi, lalu kamu berdiakonia, marturia diakonia, cinta itu hasil dari 40 hari di padang gurun. Lihat, 40 hari di tanah Midian, lalu jadilah Musa Exodus. Ya kan? Kalau kamu melakukannya ya karena sebuah formal, sebuah objek, sebuah tujuan. Oke, kita mau bikin organisasi, kita bikin begini rapi sekali, ya, dan banyak sekali dilakukan oleh Damaris, Damar Kasih, Hagio segala macam, ya. Makanya saya bilang hati-hati, kita ini adalah pelayanan. Ini adalah pelayanan. Jangan sampai kamu masukkan dagingmu di dalamnya, termasuk galarua, ya. Wah, rentan sekali, saudara. Anda harus membedakan mana pelayanan roh, mana pelayanan daging. Musa di awal hidupnya, dia dengan skillnya, dia seorang scholar, dia seorang panglima perang, ya, dia diangkat anak, dia mendapat pendidikan yang sama dengan pendidikan para calon Firaun, putra mahkotanya. Mendapat pendidikan yang sama dengan putra-putri Firaun. Kemudian dia melihat dan dia seharusnya dia melakukan pelayanan daging, saudara. Hari ini, apakah Anda sedang melakukan pelayanan daging? Kamu memberitakan Injil karena kamu orang Kristen, kamu berdiakonia karena kamu orang Kristen, kamu pergi ke gereja karena kamu orang Kristen, atau karena kamu punya cinta, maka kamu bermarturia, karena kamu punya cinta yang melimpah, kamu punya belas kasih, punya mercy.
bukan piti, punya mercy. Maka kamu berdiakonia. Karena kamu punya diakonia, punya cinta, lalu ada buah, lalu Anda mulai lihat keluargamu, kamu gembalakan. Kalau kamu langsung nyegat, langsung mengorganisir, keluargamu berantakan, ya, banyak hamba-hamba Tuhan napokin istrinya, ya, napokin anaknya, tapi kepada gembalanya, kepada jemaatnya dia ceritanya yang luar biasa sekali, saudara. Maaf kata, termasuk ayah saya, saudara. Ayah saya adalah ayah yang baik buat anaknya, tetapi dia suami yang buruk bagi istrinya. Ditapokin terus bininya, saudara, tiap hari. Tapi dia bisa mengasihi tetangga-tetangganya. Itu adalah pelayanan daging, saudara. Dia tahu makna, dia belajar Alkitab, ngelotok, saudara. Tapi dia melakukan pelayanan daging. Apa kamu ada di sana, saudara? Makanya orang-orang seperti ini kemudian, dia masuk di dalam kekeringan di padang gurun, saudara. Dibiarkan sendiri. Di padang gurun 40 tahun, Anda bayangin Musa 40 tahun di padang gurun. Nah, saudara, kalau andai kata Muhammad ini adalah andai kata orang yang niatnya mau baik, ya kita positif saja. Muhammad itu niatnya mau baik, saudara. Dia mau selamatkan orang-orang Quraisy supaya jangan bertengkar, jangan ribut terus. Dengan cara apa, saudara? Yang berbeda dengan dia dibunuh, saudara. Kamu kudu sama dengan saya Islam. Kalau kamu beda dengan saya, kamu tak bunuh. Itu pelayanan daging, saudara. Anda orang-orang yang Trinitas Oneness, kalau kamu tidak Trinitas, harus kan, ini kamu tadi sudah kasih uang, ya kamu, karena sudah tak kasih uang, kamu kudu Trinitas sekarang, kamu kudu tahu diri. Itu daging, saudara. Itulah pelayanan Musa 40 tahun pertamanya dia. Ya. Makanya Musa harus nunggu 40 tahun, ya. Bayangin 40 tahun di padang gurun, cuman ngitung bintang tiap hari, cuman ngitung pasir di laut, ngamatin musim. Masuk dalam padang gurun, saudara. Kalau dia tidak masuk padang gurun, dia tidak akan masuk di dalam pelayanan roh. Apa? Tadi Yehova. Asher, yang akan datang. Yehova, ya, di mana di situ ada Roh Kudus yang menuntun, di mana di situ Musa dilantik menjadi Elohim. Dulu pernah ada yang nanya, Pak, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, apakah kita Elohim? Oh iya. Makanya saya berkata sama Muriwali, aku adalah Elohim. Muriwali kejang-kejang langsung, saudara. Muriwali tidak mengerti pelayanan roh. Muriwali melakukan pelayanan daging, makanya ngamukan, saudara, kalau debat. Makanya buahnya itu enggak, aduh susah sekali, saudara. Kenapa? Karena dia melakukan pelayanan daging. Niatnya baik, kayak Muhammad niatnya baik, saudara. Martin Luther, dia niatnya adalah menyelamatkan orang Yahudi, ya, dari cinta jadi benci, saudara. Makanya Hitler itu membenarkan perbuatannya waktu diserang sama gereja di Jerman. Dia pakai tesisnya Martin Luther, saudara, bahwa orang Yahudi itu memang layak untuk dibunuh, dibinasakan, sorry ya. Padahal Martin Luther tadinya itu cinta, berusaha dengan keras. Wah, orang Jerman itu kalau udah niat, saudara ya, diniatin ya, benar-benar ya. Tapi karena orang Yahudi yang nolak, gara-gara salahnya Martin Luther di mana, saudara? Trinitas. Karena Martin Luther memaksakan Trinitas kepada orang Yahudi. Nggak mau orang Yahudi. Coba Martin Luther pakai caranya saya. Woi, kita baptis orang Yahudi, saudara. Tidak satupun orang Yahudi mau jadi Kristen karena disuruh jadi Trinitas. Nggak mau, saudara. Itulah daging. Trinitas itu adalah pelayanan daging, saudara. Dimana kalau kamu tidak Trinitas, itu, saudara. Itu daging, saudara. Musa maksa kepada si, sampai itu,
yang dua orang Israel itu ya saudara, saya jadi lupa namanya. Siapa saudara kalau yang ingat? Waduh ini ya Brian ya. Siapa saudara? Yoram dan Abiram, saya lupa namanya ya, Yoram dan Abiram ya. Yoram dan Abiram, sebentar ya, bukan Yoram dan Abiram, sebentar ya, ada dua orang yang tukang biang keroknya itu ya. Wah, dua orang yang Abiram ya, Yoram dan Abiram ya kalau nggak salah ya. Itu dua biang keroknya itu kakak beradik itu ya. Nah, Datan dan Abiram, terima kasih Velesang. Datan dan Abiram ya, saudara ya. Datan dan Abiram ini adalah orang kurang ajar, saudara ya. Lalu sama Musa didatangi, hajar saudara sama Musa. Ya, apa dimarahin sama Musa. Dia paksa orang-orang ini untuk mengikuti apa yang dia ngerti. Betul nggak yang dia mau? Betul yang dimaksud, saudara. Betul, maunya baik. Bahkan Anda ngajari Trinitas mungkin maksudmu baik. Tetapi ketika kamu kemudian akhirnya malah mempersekusi secara psikis, anak Batak ini kan dipersekusi secara psikis sama Sofiatul CS kan, itulah pelayanan daging, saudara. Ketika kamu ngelihat ya, caranya bom-bom, caranya Muriwali, caranya orang-orang Trinitas ini melakukan persekusi secara psikis kepada sesama Kristen yang tidak sepaham dengan mereka, ya, Timothy dulu katanya mau akan aku musnahkan kamu, ya kan, nggak bisa, saudara. Nyatanya Timothy ini siapa? Saya tambah gede pelayanannya, Timothy ini siapa? Muriwali tambah habis, kita tambah berkembang. Ya kan? Mengapa saya tambah berkembang, tambah berbuah? Mengapa Tuhan? Apakah Tuhan tidak menyertai Sofiatul Bom Muriwali? Tuhan menyertai saya? Mengapa Tuhan tidak menyertai Deki? Mengapa Tuhan menyertai saya? Ya kan? Karena saya ngerti, saudara, dulu sebelum 2014, saya juga sama seperti mereka caranya. Saya melakukan pelayanan daging, nabrak, saudara. Tetapi kemudian saya masuk 4 tahun dalam padang gurun, 2010-2014, saudara. Saya masuk 44 tahun, angka 4, pelayanan padang gurun, saudara. Saya cuma diem, nggak bisa melayani, cuma ngitung bintang di langit, cuma ngitung pasir di lautan, cuma ngamatin musim. 40 tahun, makanya Musa bisa tahu akan ada tsunami itu di situ. Makanya Musa bisa tahu, bisa ada angin timur, angin barat. Bisa tahu ada tiang awan, tiang api. Itu zaman dulu itu mujizat, saudara. Zaman sekarang, wah itu dia orang pintar, saudara ya. Kalau buat saya mah itu gamblang banget. Wah ini orang pintar sekali. Musa ini benar-benar Elohim, benar-benar manusia setengah dewa ini. Ya, bisa ngitung akan terjadi. Ya, akan terjadi tiang badai ya. Badainya posisinya di mana, makanya harus buru-buru. Dia tahu badainya akan terjadi di mana. Makanya ketika Datan dan Abiram memberontak itu sama Bani Korah itu, Musa marah, saudara. Saudara tahu kenapa itu Bani Korah dan Datan Abiram itu bisa tiba-tiba masuk ke dalam bumi, saudara? Itu kan wilayahnya Musa, saudara. Musa kan tinggal di situ 40 tahun. Dia tahu di mana ada pasir hisap, di mana kamu suruh minggir sana. Disuruh kumpul semua karena dia tahu pasir itu nggak akan bisa nampung kekuatannya itu ya, ambles, saudara, pasirnya. 40 tahun ini orang pinter tinggal di sana, tiap hari ngukur sama saya ya, 4 tahun waktu saya ya, apakah saya nganggur? Enggak, saya belajar, saudara. Yusuf 13 tahun di dalam penjara, apa dia nganggur? Enggak, saudara. 13 tahun dia ketemu politikus, ketemu perdana menteri, ketemu orang gila, ketemu orang ini pengkhianat, ketemu sama mata-mata, ketemu apa, segala informasi 13 tahun itu dia dengar dari para penjahat politik ini, saudara ya, kriminal politik yang di penjara tahanannya Potifar ini, saudara. 13 tahun, pinter nggak ini orang, saudara? Pinter, saudara. Jadi pinter, 13 tahun itu udah kelas profesor, ya, belajar politik, saudara. Anda pikir itu grupnya Anas Urbaningrum di dalam tahanan Sukamis itu jadi goblok mereka? Mereka tambah pinter, kumpul semua, saudara, jadi teman. Tadinya mereka musuhan, jadi teman semua itu di dalam situ, sesama koruptor, kan? Jadi pinter, saudara. Wah, Indonesia bisa hancur gara-gara koruptor-koruptor ini dikumpulin jadi satu. Salah, saudara, dikumpulin jadi satu itu salah mereka itu ya. Mereka tahanan dikumpulin jadi satu, koruptor-koruptor ini jadi pinter, bisa
presidennya siapa, nggak seneng sama koruptor bisa digoyang, saudara. Jangan tidak percaya saya. Serius, saudara ya. Mereka jadi pintar, semua informasi sepotong dikumpulin jadi satu. 40 tahun ketika Anda disuruh diem. Ya, bukan berarti Anda diem. Tetaplah belajar, tetaplah mengamati. Nggak ada yang sia-sia. Dari pelayanan dagingmu yang selama ini kamu melakukan pelayanan daging yang tidak berbuah. Makanya tidak berbuah kan? Oh, kalau saya mah terus terang, sombong. Enggak, memang tidak berbuah. Buahnya apa coba muri wali daging gak ada TS itu? Saya suruh buahnya apa? Loh, serius saudara, saya lagi tantang Anda buah. Jangan buah dada sama buah zakar, saudara. Karena melakukan pelayanan daging. Coba mulai masuk, apa yang kira bara apa? Bukan. Apakah pelayanan roh? Anda masuk 4 tahun di dalam padang gurun hidupmu. Maka Tuhan kasih rema buat hidupmu, saudara. Ada satu rema. Ya. Ada satu rema. Ketika kamu punya rema di dalam hidupmu, rema apa yang kamu dapatkan di dalam lembah kekelaman itu? Semua orang akan masuk di lembah kekelaman. Dia akan masuk di situ. 4 tahun dia tunggu. Makanya Yesus 40 hari puasa. Ya, karena dengan sukarela kan, dituntun oleh roh. Nah, kalau saya pernah puasa 40 hari, saudara ya. Tetapi itu ternyata tidak cukup, karena saya terlalu keras, terlalu bandel. Sehingga saya harus mengalami 4 tahun padang gurun. Jadi fungsi padang gurun dalam hidupmu, jangan buat kamu malah lari dari Tuhan. Tunggu. Mungkin kamu sedang bangkrut, mungkin kamu sedang sakit hari ini ya. Mungkin kamu lagi kena cancer, Anda kena apalah stadium berapa. Saya nggak mau tahu. Nggak urusan. Itu adalah urusanmu dengan Tuhan selama tunggu. Nikmati hubungan dengan Tuhan. Tuhan, kamu mau apa dari hidupmu? Itu saudara. Kalau Anda belum masuk ke sini, Anda puasalah, ambil puasa. Serius saudara ya, ambil puasa yang panjang. 40 hari. Makanya jangan nunda makan. Ya, makanlah sehari sekali. Kalau Anda sanggup, Anda punya waktu luang banyak. Puasalah 40 hari, jangan makan, jangan minum. Oh, mati, saya udah pernah lakukan, nggak bakal mati, saudara. Nggak bakal mati, percaya saya. Tapi kalau saudara merasa nggak nyampe, ya makanlah sehari sekali. 40 hari, saudara ya. Bukan sehari makan 3, bukan nunda jam makan. Ketika Anda masuk dalam pelayanan dagingmu, ya, Anda sekarang ini, Anda ngerasa belum berbuah hidupmu, masuklah dalam padang gurun. Masuklah ke padang gurun. Baik oleh Tuhan yang tuntun kamu maupun kamu yang sengaja masuk ke sana. Masuklah ke padang gurun. Puasa. Ya. Jadi Anda sekarang yang pelayananmu tidak berbuah, mentok. Masuk ke padang gurun. Keluar dari padang gurun. Tuhan akan melantik kamu jadi Elohim. Artinya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang penuh dengan roh, kamu adalah Elohim. Ya, yang penuh Roh Kudus, pelayanan yang penuh dengan roh, bukannya si karaba itu, bukan, enggak. Tapi pelayanan cinta kasih yang luar biasa, di mana kamu tidak lagi menghakimi sesamamu, saudara. Kamu tahu berbeda, enggak apa-apa. Tapi ada yang lebih penting daripada perbedaan itu. Rema yang didapat sama Hillel, rema yang didapat sama Rabbi Akiva tadi. Love your neighbor. Anda pikir itu retorika? Oh enggak, saudara. Kasihlah sesama manusia ya, kalau Anda dalam lagi, gali lebih dalam, itu adalah pelayanan roh, saudara. Oh enggak sembarangan itu, saudara ya, pelayanan roh itu. Makanya komunitas kita selalu kejar diakonia. Marturia, diakonia, marturia, diakonia, marturia. Wah, doktrin penting. Doktrin itu menyusul, saudara. Sambil belajar, Tuhan akan ajari kamu. Pas 1 jam. Jadi, saudara, pelayanan Mosea 40 tahun adalah pelayanan daging. Pelayanan Musa. Dia masuk padang gurun. Jadilah pelayanan Yehova Yahya. Bukan Musa yang menyelamatkan, tapi Yehova lah yang menyelamatkan umatnya, saudara.
Ya, bukan Musa yang menyelamatkan, tetapi Yehova lah yang menyelamatkan, bukan kamu yang menyelamatkan. Anda jangan ngotot kamu mau jadi juru selamat bagi tetanggamu. Beritakan Injil, berdiakonia, selanjutnya serahkan sama Tuhan. Banyak orang pengen jadi juru selamat buat adiknya, buat kakaknya, sampai dia ngorbanin keluarganya. Kamu salah. Ya, juru selamat kita Yesus. Jangan berusaha jadi juru selamat bagi sesamamu. Tetapi lakukanlah apa yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Anda jangan sampai korbanan keluargamu demi menyelamatkan tetanggamu. Nanti salah-salah kamu akhirnya hamili dia. Menyelamatkan pembantu di rumah tanggamu, akhirnya kamu malah berantem sama istrimu. Saya nggak bilang capul ya, belum ke sana, belum. Bahkan kamu berantem dengan istrimu gara-gara pembantu, itu sudah salah, saudara. Jangan bertengkar karena kamu belani pembantu rumah tanggamu, saudara. Saudara tahu, mami saya itu kalau pagi makannya petasan, kalau malam makannya dinamit, saudara ya. Kalau sudah urusan pembantu, mami saya itu buatnya minta ampun. Kita itu bisa setiap minggu ya, paling lama 3 bulan sekali ganti pembantu, saudara ya. Gara-gara ribut sama mami saya. Dan saya selalu belain mami saya, saudara. Bukan mami saya tak belain, enggak, tetap saya bilang mami enggak boleh gitu, tapi tidak boleh di depan pembantu. Capek, iya, mami saya juga tahu. Tetapi saya sama Ana selalu bela mami saya, bukan bela pembantu. Saya berapa kali ngasih pembantu itu 3 bulan kerja ya, tak kasih gaji 3 bulan kerja, tak suruh pulang, saudara. Kamu besok pulang, ini tak kasih 3 bulan gaji. Kalau bisa malam itu pulang, malam hari itu, saudara, nggak pakai besok. Supaya mami saya jangan tambah dosa. Supaya jangan tambah dosa, ya maklum saudara ya, gimana? Kalau bisa hari itu tak antar ke stasiun bis, tak kasih stasiun bis. Kamu berani nggak pulang malam ini? Nggak masalah. Nggak masalah, tak antar pulang. Ini tak kasih dulu 3 bulan gajinya, saudara. Supaya dia jangan terus berpikiran jelek sama kita. Nah, di jalan, saya minta maaf ya. Saya tetap harus belain mami, salah bener mami, tetap saya belain. Apalagi kalau pembantu ini berani ngaplok mami ya. Pernah ada satu ketika pembantu itu neplak tangannya mami saya gitu ya. Mami saya sampai tersinggung ya. Hari itu langsung tak pecat, saudara. Ya, hari itu. Mau secapek apapun, saudara. Karena ada roh, itu pelayanan roh, saudara. Tapi kan kita harus bersaksi buat pembantu. Enggak, keluargamu nomor 1, saudara. Keluargamu nomor 1. Sekalipun kamu tahu istrimu tidak benar, sekalipun kamu tahu mamimu, orang tuamu atau anakmu tidak benar, bela dulu, saudara. Karena bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri? Kalau kamu ngasih keluargamu aja tidak bisa. Jangan permalukan keluargamu di depan orang lain. Itu pelayanan roh, saudara. Kemudian orang ini pergi, kamu maki-maki istrimu, maki-maki anakmu, saudara. Urusan nanti. Yang penting ini pinggir dulu, saudara. Tunjukkan bahwa kamu akan lebih berpihak kepada keluargamu. Itu termasuk pelayanan roh, nggak main-main, saudara ya. Sepele ya, Anda suka lupa ini. Papi saya berantem ya dengan mami saya demi belain pembantu, saudara. Ya, salah, saudara. Saya jadi anaknya, saya tahu salah. Mami saya salah, tapi papi saya lebih salah lagi. Begitu papi sudah meninggal, mami ikut saya. Saya tahu mami saya ini suka biang kerok sama pembantu. Saya selalu belain mami saya. Mami saya terus bertobat, saudara. Bertobat mami saya. Ya. Itu salah satu jenis praktek pelayanan roh. Ya, di rumah tangga Anda. Dan juga yang lainnya, saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Anda nggak mungkin tadi menggembalakan orang lain yang segitu besar, sementara keluargamu saja masih keteteran, kamu saja masih tidak bisa memperhatikan anakmu, saudara. Jangan, kasih perhatian anakmu, itu pelayanan roh. Cinta yang melimpah, ya tadi cinta kasih itu ya, makanya ada pelayanan roh, itu pelayanan cinta. Itu alami, bukan dibuat-buat. Kalau kamu punya cinta yang melimpah, dan kamu melihat istrimu belum seimbang, atau suamimu belum imbang denganmu, jangan dipaksa, saudara. Ya, tunjukkan dulu kepada suamimu, kepada istrimu, pada anak-anakmu. Doakan dia puasa. Harus sama-sama, saudara. Tidak boleh imbang. Begitu jeglek, habis kamu disambar sama setan, saudara. Jadilah kamu masuk dalam pelayanan daging tadi, kayak Musa. Kamu keburu-buru. Nangkep nggak, saudara?
Itulah pelayanan daging. Kita belajar dari Musa dan belajar dari Yesus. Kalau Muhammad gimana? Oh, itu pun cuma daging lagi, setan, saudara. Nggak sama bunuh, nggak sama bunuh. Waduh, kurang ajar itu, saudara ya. Tapi kita cerita Musa sama Yesus, ya. Bagaimana mereka sama-sama 40 tahun. Akhirnya Musa menjadi dari orang yang sangat keras. Ya, lihat. Musa yang dari temperamen 40 tahun ditaklukkan dagingnya, saudara. Butuh 40 tahun buat naklukkan Musa, ya. Sampai dia dikatakan orang yang sangat lembut hatinya. Dikatakan Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Jadi lembut sekali, saudara ya. Karena dia sudah masuk dalam pelayanan roh. Nanggap nggak, saudara? Makanya ya, ketika Musa disuruh Tuhan untuk bicara mukul kayu, mukul pakai tongkat sekali, mukul batu pakai tongkat cuma sekali, Musa mukul 3 kali, saudara. Itu sudah melanggar kekudusan, saudara ya. Itu sudah masuk high level dari pelayanan roh. Bagaimana kita hidupnya, makanya orang yang mengikuti pelayanan roh, buahnya itu luar biasa, saudara. Dan buahnya itu bukan karena kamu ngotot-ngototan, saudara. Buah itu dengan sendirinya terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu. Makanya Musa tidak poligami, saudara ya. Tidak poligami Musa itu. Ya kan, diberkati. Tapi hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan daging, akhirnya tidak karu-karuan hidupnya juga, saudara. Dia kejar, dia hidup di dalam 2 dunia kemunafikan, dalam 2 dunia yang berbeda. Capek hidupmu, saudara. Tapi kalau kamu punya pelayanan roh yang alami, penuh dengan cinta, biarkan itu cinta itu mengalir. Ketika cinta itu mengalir, ya itu jadi natural, saudara. Ya saya mah enak-enak saja ya, dengan Anda mengembalakan begini ya. Karena saya melakukan pelayanan roh, apa yang ada pada saya itu saya bagikan. Itu yang saya punya di rumah tangga kami, saudara. Ya, kalau saya temper, ya memang saya temper. Ya saya berdoa suatu ketika kita berubah, karena kita sedang masuk suara kenabian kan, tahun kemarin kan. Tema kita kan, tahun 2024 ini saya berdoa sama Tuhan ya. Kita masuk dalam, next level dong, ya kan. Masuk di dalam pengalaman yang baru, atmosfer yang baru 2024. Ya kan, selama sebelum 2023 dan sebelumnya, kita masuk di dalam pelayanan roh, tetapi pelayanan kenabian. Ya saya harus jadi nabi, saudara. Keras, ya. Tetapi kita lihat 2024 apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, Tuhan Yesus berkati.